Halo sobat, ketemu lagi di Kuliah Home Channel. Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh. Kiranya Kuliah Home hari ini layak kita bicarakan dari sisi yang berbeda. May Day pada dasarnya adalah suatu kisah tentang perjuangan peluh buruh dalam memproduksi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Tentu Hari May Day tidak lepas dari suatu buku yang populer di tahun 1776, Wealth of Nation. May Day hari ini saya akan kaitkan dengan teori ekonomi, di mana di dalam buku itu disebutkan seperti ini, bahwa kerja sebagai kegiatan dasar manusia. Dengan cara ini, kaum-kaum yang kaya berpotensi untuk mengeksploitasi tenaga buruh tersebut. Tentu asumsinya sederhana. Asumsinya bahwa buruh tenaganya boleh diperas. Dulu buruh itu bekerja hampir 20 sampai 24 jam per hari. Dengan begitu, buruh merasa tertekan, tapi di balik ketertekanannya membawa semangat yang begitu besar bagi buruh. Jadi May Day mengingatkan kita bahwa tuntutan dasarnya adalah 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat dan keluarga, dan 8 jam untuk rekreasi. Kesejarah May Day menyatakan itu, tertulis dalam teks-teks baik yang ada di Eropa maupun di belahan dunia yang lainnya. Hari ini saya akan berbicara tentang May Day dari dua sisi. Sisi yang pertama, May Day sebagai moral. Sisi yang kedua, May Day sebagai politik. May Day sebagai moral, ini ceritanya sangat menarik. May Day sebagai moral diawali dengan suatu pertanyaan yang sangat mendasar. Siapa yang sebenarnya dan sesungguhnya memproduksi barang dan jasa? Jawabannya adalah buruh. Mengapa buruh? Karena di tangan buruh, di kaki buruh, di pikiran buruh, di peluh buruh, di dahi buruh menyumbangkan kosakata yang sangat bernilai dalam konteks ekonomi. Apa itu nilai? Ada nilai tambah, ada nilai tukar, ada nilai lebih, dan ada nilai guna. Tanpa peluh buruh, konsep nilai mungkin tidak akan berkembang hingga kini. Moralnya ada di sana, bahwa peluh buruh tidak mau menyerah terhadap tekanan dari majikan. Dengan cara ini, moral buruh terus berkumandang di hampir di seluruh dunia. Apa sih yang sebenarnya dijual oleh buruh itu sendiri? Yang dijual itu sangat sederhana. Yang dijual adalah pengetahuan, keterampilan, keahlian, kira-kira begitu. Bukankah itu yang membuat tatanan suatu bisnis menjadi lebih baik? Di pikiran buruh, keahlian akan berkembang menjadi sebuah kompetensi dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas diri. Itu juga yang sering dibicarakan oleh teman-teman
manajemen, bahwa tugas buruh adalah menggeser kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik, dalam hal ini mungkin kapitalis, ke tangan para ahli. Jadi serahkanlah bisnis itu ke tangan para ahlinya. Siapa itu? Ya, nilai buruh. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Tentu hal ini diperoleh dari pengalaman dirinya yang sudah mengekar dari dulu sampai sekarang, bahwa buruh akan mengabdi kepada kepentingan tertentu. Itu tidak bisa kita bantah. Siapa yang mengabdi? Bukan mengabdi kepada sang pemilik sebenarnya, tapi dia mengabdi kepada kemakmuran bagi semua pihak, baik pemilik, ya, baik pekerja maupun stakeholder yang lainnya. Jadi Mede sebagai moral memberikan pesan yang sangat mendasar, bahwa kegiatan dasar manusia adalah kerja. Dengan kerja, kualitas diri buruh akan meningkat. Kira-kira seperti itu kacamata Mede sebagai moral. Tapi gerakan Mede sebagai moral tidaklah cukup untuk memperjuangkan buruh. Oleh sebab itu, di pemikiran yang lain kita akan melihat Mede sebagai politik. Tentu hal ini tidak lepas dari sejarah kelam dari zaman Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, gerakan-gerakan yang ada di belahan negara Eropa, bahkan di negara Amerika, bahwa kedudukan buruh di dalam meningkatkan kualitas dirinya kepingin diakui secara sosial dan politik. Hal ini sangat wajar. Mengapa? Karena buruh berkeinginan punya kursi juga di parlemen. Hal ini penting. Mengapa? Karena perjuangan buruh harus terus disuarakan, bahwa perjuangan kelas buruh sanggup mengontrol dirinya sendiri, bahwa buruh diberi kesempatan untuk mengontrol dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara perjuangan politik. Itu alat yang menarik untuk dikaji, dan akhir-akhir ini seluruh dunia ya kecenderungannya melihat Mede sebagai sebuah gerakan politik. Tidak ada yang salah di dalam konteks tersebut. Kita janganlah takut memahami seperti itu ya. Jadi buruh mempunyai kekuatan yang sangat mendasar, dengan kepalan tangannya, dengan pikirannya yang otentik, karena dia lahir dari bawah. Dia sangat merasakan apa itu yang namanya penderitaan dan lain-lainnya ya. Dua konsep itu ya di era modern saat ini berkembang terus ya. Di era modern kita harus berpikirnya seperti ini. Mede merupakan sebuah postmodernisme. Artinya apa? Artinya era modern memberikan pilihan-pilihan kepada buruh yang lebih progresif dibandingkan dengan era sebelumnya. Buruh jangan dipandang hanya sebatas peluhnya. Pandanglah dia sebagai produsen nilai, sebagai produsen kemakmuran. Tanpanya barang dan jasa tidak mungkin kita produksi, tidak mungkin kita nikmati, dan tidak mungkin kita distribusikan. Di tangan buruh, di kaki buruh, di kepala buruh, bahkan di otak buruh, bahkan di dalam pikiran buruh ya, memberikan pilihan yang lebih terbuka, memberikan pilihan dan akses yang lebih terbuka kepada buruh merupakan jalan alternatif di era yang sekarang ini. Apalagi di era
kejujuran digital, bahwa buruh mempunyai hak yang sama kepada para majikan. Satu yang menarik ketika kita berbicara tentang buruh. Buruh tabiatnya adalah tidak rakus. Buruh karakternya adalah mengabdi kepada suatu kepentingan tertentu. Ada kata mengabdi di sana. Mengabdi jangan diartikan peluhnya boleh diperas, tangannya dieksploitasi dan kakinya dieksploitasi, tapi perutnya dibuat buncit. Tidak seperti itu. Buatlah gestur buruh, buatlah tubuh buruh, buatlah tubuh buruh menjadi aman dan nyaman. Setiap buruh pastilah berteriak tatkala tubuhnya belum sanggup untuk memproduksi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Pesan kuliah home hari ini adalah janganlah bosan untuk berteriak, janganlah bosan untuk turun ke jalan, janganlah bosan dicap bahwa buruh merupakan suatu kekuatan politik yang sangat besar dan mengakar di civil society. Janganlah lelah untuk itu. Tunjukkan jati buruh, bahwa buruh masih ada, bahwa buruh eksis ke depannya, bahwa buruhlah yang pada dasarnya memproduksi nilai itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mede bisa dimaknai secara lebih luas lagi. Selamat turun ke jalan dan selamat berdemonstrasi dan selamat menyuarakan pikiran buruh. Sampai jumpa di kuliah home selanjutnya. Mudah-mudahan Mede selalu kita kenang, selalu kita ingat, selalu kita pikirkan supaya semangatnya tumbuh dan mekar. Sampai jumpa di kuliah home selanjutnya. Terima kasih.